bersihkan lengan, tingkatkan inovasi, tumbuh dan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Ya, terima kasih kepada host. Sebelum kita lanjut ke rangkaian acara berikutnya, saya mau mengucapkan selamat datang untuk Kepala Bagian BPWLPS kepada Ibu Murni Dwi Astuti. Terima kasih sudah hadir dalam acara ini. Selanjutnya kita ke rangkaian acara, yaitu sambutan dari Direktur Akademik kepada Pak Ahmad Rizal, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok pada off cam semua mahasiswanya ini. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi terima kasih di hari yang ini ya, yang hawanya sudah hawa-hawa libur itu. Baru libur rasanya pengen libur lagi itu, masih menyempatkan diri untuk hadir di sosialisasi MBKM. Kegiatan MBKM ini mulai masif di semester kemarin, di semester ganjil 2021-2022, dan akan berlanjut di semester depan. Bahkan di semester genap itu biasanya ada salah satu gong aktivitas yang cukup bergengsi gitu ya di MBKM, namanya program Bangkit. Tahun kemarin kita berpartisipasi cukup besar, bahkan ada salah satu grup yang dari Telyu yang mendapatkan pendanaan dari Google dan konsorsium penyelenggara Bangkit, program Bangkit. Nah, MBKM ini kesempatan baik untuk mahasiswa utamanya, dosen juga sebenarnya ya, untuk menempa diri, karena kesempatan untuk belajar di luar program studi. Salah satu analogi yang cukup bagus yang diberikan oleh Bapak Warek 1, Pak Dr. Dadan Rahardian, adalah kalau dulu perguruan tinggi itu seperti warung bakso atau warung soto yang menunya tunggal. Sekarang kita seperti rumah makan Padang. Jadi menu utamanya ada, mungkin menu basicnya adalah nasi, kuah gulai, daun singkong dan sambal sama bumbu rendang. Nah, mahasiswa nanti bisa ngambil sendiri mau apa, mau pakai gulai tunjang, mau ayam bakar dan sebagainya. Nah, salah satunya menu yang ditawarkan adalah MBKM. Tapi tolong sekali lagi Anda harus tahu, Anda harus kenali dulu Anda mau apa. Nanti ngambil MBKM itu mau ngapain? Anda mau belajar apa? Lulus nanti Anda mau kemana? Mau jadi profil lulusan yang seperti apa? Supaya apa? Supaya tidak tersesat. Tersesat dalam artian Anda ngambil program yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Kalau memang senang programming, saya pengen jadi programmer handal, nanti kerja di Google atau apa, ikut Bangkit. Kalau pengen kerja di perusahaan, pengen belajar ekspor import mungkin, nah itu cari di MSIP. Siapa tahu ada perusahaan yang menawarkan keahlian di sana. Jangan malas untuk membaca, karena salah satu syarat untuk jadi mitra MBKM, utamanya yang MSIP, itu harus menyediakan bidang yang ditawarkan apa, kemudian keahlian yang nanti akan dipelajari apa saja. Dicari yang cocok, konsultasikan dengan dosen wali, kemudian kalau sudah oke, nanti baru minta rekomendasi dari Kaprodi, seperti itu. Selanjutnya Anda ikuti prosedurnya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Maki maupun Pak Andi yang bertanggung jawab atas koordinasi di level universitas. Barusan tadi jam 9 sampai jam 10-an itu ada sosialisasi dari vokasi, Ditjen Vokasi. Dari yang kalau ada yang D3 atau D4 ini juga dibuka sekali kesempatannya, bahkan sangat didorong tadi oleh dirjennya itu, kalau bisa ayo ikut, karena ada bantuan pendanaan yang besar. Selama ini kan
perguruan tinggi selalu ngomong link and match gitu. Nah, ini sekarang saatnya link and match. Yang penting yaitu jangan ngawur mau ngambil perusahaannya. Jadi nggak cuman ini ya, nggak cuman ikut-ikutan, tapi benar-benar Anda mau kemana itu harus jelas supaya bisa bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Untuk bangkit ini kalau nggak salah tanggal 31 ya, besok terakhir untuk pendaftaran. Kalau yang MSIB itu tanggal 7 kalau nggak salah, 7 Januari terakhir. Mumpung ada waktu, dilihat programnya seperti apa, daftar ke mana? Daftar di website Kampus Merdeka, pilih programnya, pilih mitranya, lengkapi persyaratannya. Itu saja, semoga kegiatan hari ini membawa manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rizal atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mengadakan foto bersama. Jadi kepada teman-teman di sini diharapkan on cam ya. Mungkin bisa on cam semua. Banyak banget nih yang off cam. Oke, masih ada yang off cam, boleh dinyalakan kameranya. Oke, kita mulai ya dari slide pertama. Mungkin host bisa dibantu. Misalnya pada nggak untung. Oke, masih ada lagi ya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Senyum semua ya. 1, 2, 3. Oke, host apa sudah? Sudah, oke. Terima kasih buat semua teman-teman di sini. Dimohon untuk tetap standby ya, karena ini kita bakal banyak banget ngasih informasi-informasi seputar MBKM. Dan juga di sini nanti di akhir acara kalian bisa tanya jawab. Mungkin di sini sudah ada yang daftar MSIB, sudah ada yang daftar Bangkit, ada yang daftar kampus mengajar. Mungkin kemarin masih banyak tuh yang nanya-nanya, masih banyak yang bingung untuk alur dan mekanisme pendaftarannya seperti apa, lalu pengkonversian SKS-nya bagaimana. Nah, jadi kalian tetap standby di sini, nanti semuanya akan dijawab oleh Pak Maki dan juga Pak Andi. Oke, kita kembali ke rangkaian acara selanjutnya. Akan ada paparan MBKM secara umum yang akan disampaikan oleh Pak Muhammad Al-Maki selaku KUR MKLP dan RPL dari BPULPS. Kepada Pak Maki dipersilahkan. Oke, baik. Hatur nuhun, Mbak Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih ya sudah menyempatkan hadir di dalam acara sosialisasi ini. Izin saya share screen. Oke. Oke, baik. Nanti apa yang akan ditanyakan ya oleh teman-teman semua, mangga ya dari mulai nanti penyampaian dicatat ya daripada lupa nanti. Lalu apa yang ingin dikonfirmasi silahkan ya semuanya, mumpung kita semuanya bertemu ya secara online walaupun secara online, dan mudah-mudahan ya setelah teman-teman mungkin ada pertanyaan itu menjadi pengetahuan juga bagi teman-teman yang lain ya, seperti itu. Nah, ini saya akan menyampaikan terkait program MBKM ya di Telkom University seperti apa.
Nah, mungkin teman-teman semua sudah pada tahu ya bahwa program MBKM itu ya secara kategori itu totalnya ada 8 ya. Ini yang dikeluarkan oleh Permendikbud ya 574 bahwa bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang dapat dilakukan di dalam atau di luar prodinya ada 8. Yang pertama ya, sini ada pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa, lalu yang kedua ada magang atau praktik kerja, yang ketiga ada asistensi mengajar, yang keempat ada penelitian, yang kelima ada proyek kemanusiaan, yang keenam ada wirausaha, yang ketujuh ada proyek atau studi independen, yang kedelapan ada bangun desa atau KKN tematik ya. Nah, semua program ini ada yang berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, Riset dan Teknologi atau Kemdikbud Ristek Dikti. Nah, ada juga yang dari luar, ya, di luar Dikti. Nanti apa namanya di beberapa program ada ya disampaikan nanti. Nah, kegiatan-kegiatan ini teman-teman bisa terutama ya yang pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa, ini bisa dilakukan di dalam perguruan tinggi ya, tetapi di prodi berbeda. Atau di luar universitas, di luar TELU ya, tapi prodinya sama atau bisa juga berbeda. Jadi bentuk kegiatannya bisa di dalam atau di luar prodi maupun di dalam perguruan tinggi atau di luar perguruan tinggi. Nah, ini cakupan 8 ini menjadi muara seluruh kegiatan MBKM ya, 8 ini. Nah, setiap 8 kegiatan ini nanti akan ada sub-sub kegiatannya, sub-sub programnya ya. Seperti itu. Nah, tapi sebelum ke sub program kita ingin menginformasikan juga ya menjadi pengetahuan kita bersama teman-teman, bagi yang sudah tahu ya diinformasikan juga kepada teman-teman yang lain, bagi yang baru tahu sekarang ya diajak teman-teman yang lain juga agar tahu seperti itu. Nah, di kita program MBKM yang terlibat gitu. Nah, kita bagi 3, ada program owner, administrator, dan program implementer ya. Nah, pelaksana dan pemilik ya yang menyelenggarakan MBKM itu bisa berasal dari internal atau eksternal ya. Dari internal itu dari kita, dari TELU sendiri. Jadi direktorat, unit ya, research center, fakultas, program studi atau kelompok keahlian itu bisa menyelenggarakan program MBKM-nya sendiri. Atau eksternal ya, pemerintah ya, Kementerian Ristek Dikti udah jelas ya, Kemensos, Kemen-SDM sekarang yang sudah ada itu menyelenggarakan program MBKM juga. Swasta ya, terutama untuk magang dan studi independen ya, lembaga penelitian untuk riset seperti itu ya, DUDI, dunia usaha dunia industri untuk program wirausaha seperti itu. Nah, unit yang mengelola sebagai administrator di Telkom University adalah unit BPULPS, bagian perkuliahan universitas dan luar program studi di bawah direktorat akademik ya. Lalu program implementernya adalah program studi gitu. Jadi teman-teman yang ingin ber-MBKM, berkegiatan MBKM ya, itu harus selalu berkomunikasi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizal ya, berkomunikasi dengan program studinya baik dengan dosen wali maupun dengan kaprodi ya, seperti itu. Ini pihak-pihak yang terlibat di lingkungan Telkom University. Nah, bahwa kegiatan di Permendikbud 754 ya 2021 itu dikatakan bahwa mahasiswa yang mengikuti MBKM itu dapat diakui sebagai SKS ya.
Jadi yang ber-MBKM dapat diakui sebagai SKS. Nah, sekarang berapa jumlah SKS yang diakuinya? Seperti itu. Nah, ini kan berbeda-beda tergantung program MBKM yang diikuti oleh teman-teman dan juga atas persetujuan dari Kaprodi. Nah, kalau dilihat di sini, kan tadi penyelenggaranya ya, bahwa bisa internal, bisa eksternal. Seperti itu. Nah, kalau internal kita sudah ada prep, ya, ada prep internship, prep entrepreneurship, prep apprenticeship, prep researchship, ya. Jadi prep internship ini adalah program magang, ya, nanti dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Andi, detailnya seperti apa. Nah, kalau prep entrepreneurship ini saat ini yang berjalan adalah di BTP, ya, Bandung Teknopark, ini di BTP. Ini Rep Entrepreneurship ini diakui ya SKS. Jadi diikutinya itu 1 tahun, 2 semester, semester 1 8 SKS, semester keduanya 10 SKS, ya, dan bisa dianggap sebagai proyek akhir seperti itu ya nanti di semester keduanya. Lalu ada Rep Apprenticeship. Nah ini terkait dengan studi independen ya, agak sedikit berbeda dengan internship. Apprenticeship ini lebih kepada meningkatkan kemampuan atau skill ya, keterampilan individu seperti itu. Lalu ada Rep Researchship. Nah, ini program khas dari TELU ya, 4. Nah, researchship ini terkait dengan penelitian ya, atau riset seperti itu. Atau teman-teman juga bisa ya mengikuti program-program MBKM yang lainnya yang diikuti oleh internal maupun eksternal ya, seperti itu dengan beban SKS hingga 20 SKS ya. Seperti itu. Kenapa dikatakan hingga? Ya, karena nantinya ya yang akan melakukan konversi dan ekivalensi adalah dari program studinya masing-masing. Nah, ketentuan semester minimal mahasiswa yang mengikuti, nah ini diadaptasi oleh program studinya masing-masing. Jadi diadaptasi maksudnya begini, bahwa dari semester 1 sampai semester 4 ya, teman-teman itu wajib mengambil mata kuliah dan berkuliah gitu ya, dan melakukan perkuliahan di TELU sampai semester 4. Jadi mengambil mata kuliah dan melakukan perkuliahan di TELU. Nah, setelah semester 4 di atas semester 5 baru teman-teman boleh berkegiatan MBKM. Nah, beberapa program ini diadaptasi, artinya bahwa disesuaikan dengan program studinya masing-masing. Contoh sekarang masuk semester 6. Ya, masuk semester 6. Ada program MSIB. Ya, kalau dari ketentuan di sini panduan bahwa magang studi independen itu di atas semester 7 gitu. Tapi sekarang untuk di atas semester 6 ya diizinkan ya, seperti itu. Karena memang masuk semester genap. Pun demikian untuk D3. Nah, tadi sudah disampaikan ada beberapa program ya, BKM vokasi disampaikan Pak Rizal. Nah, ini terkait dengan beberapa program ya, di MBKM yang disarankan oleh kita untuk diikuti teman-teman dari D3 seperti itu. Ya. Nah, ini yang perlu teman-teman semua pahami betul bahwa setiap program MBKM itu akan memiliki alur atau mekanismenya sendiri-sendiri ya. Tapi ada mekanisme umum atau alur secara umum level universitas, di mana kita membagi sesuai dengan tadi ya di awal ada program owner, program administrator, dan program implementer dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang ingin mengikuti kegiatan MBKM ya, itu harus dipastikan dulu bahwa memang program MBKM itu diakui sebagai program MBKM di TELU gitu ya. Jadi bisa komunikasi, bisa konsultasi dengan dosen wali, Kaprodi, dan kita ya BPU LPS. Jadi pada saat ingin berkegiatan MBKM
perlu ada komunikasi terlebih dahulu. Seperti itu ya. Nanti karena dari kita perlu memvalidasi program ya atau perusahaan yang akan ditempati MBKM oleh teman-teman semua. Nah, setelah ada programnya, nah ini program studi itu perlu menentukan ekivalensinya nantinya. Ya, menentukan ekivalensi. Lalu setelah ada ya mata kuliah ekivalensi atau konversi sejumlah SKS yang sudah ditentukan, maka silahkan teman-teman ya untuk mendaftar ke salah satu program MBKM. Seperti itu. Nah, yang melakukan atau apa namanya yang mengizinkan teman-teman mengikuti kegiatan MBKM itu dari Kaprodi. Ya. Jadi biasanya beberapa program itu ada yang mengharuskan submit dokumen surat persetujuan atau surat rekomendasi seperti itu ya. Nah itu yang menandatangani adalah dari fakultas atau dari Kaprodi seperti itu ya, dari Kaprodinya masing-masing seperti itu. Nah nanti di akhir kegiatan nanti kan ada nilai ya, ada nilai. Nah nilainya itu nanti diberikan kepada kita di BPWLPS ya, juga kepada Kaprodi nanti untuk dilakukan konversi sesuai dengan SKS yang sudah ditentukan oleh prodi sebelumnya ya, seperti itu. Nah ini alur penyelenggaraan program MBKM di TLU secara umum ya. Jadi saya ulangi lagi, ini secara umum tapi setiap program akan memiliki alurnya masing-masing. Tapi pada intinya ya adalah teman-teman tetap harus berkomunikasi dengan kita BPWLPS dengan Kaprodi, intinya sih itu ya. Jadi agar Kaprodi tahu, dosen wali tahu teman-teman mengikuti program MBKM ya. Nah ini kalau dari sisi alur mahasiswa seperti ini tadi sudah disampaikan oleh disampaikan di slide sebelumnya ya, bahwa sebelum pendaftaran teman-teman itu harus Kaprodinya harus tahu dulu gitu ya. Untuk apa? Ini biar teman-teman semua mendapatkan mendapatkan mata kuliah apa saja yang menjadi konversi untuk kegiatan MBKM yang diikuti. Seperti itu ya. Dan Kaprodi juga menyetujui. Seperti itu. Nah, lalu setelah teman-teman melakukan pendaftaran, ya, melaksanakan kegiatan, mendapatkan sertifikat nilai, lalu terakhirnya konversi SKS. Nah, ini konversi SKS ini dapat berlaku diambil pada semester ini atau secara RPL. Jadi kegiatannya saat ini, tapi diakuinya di semester depan. Misalnya, jadi teman-teman nih, sekarang di semester genap ikutan. Nah, di semester genap Anda berkegiatan MBKM, tapi pengakuan SKS-nya bisa di-RPL-kan, diakui di semester ganjil 2022-2023. Itu di-RPL-kan. Tapi kalau dikonversi di semester depan langsung ya sama dengan kegiatan, maka daftar mata kuliahnya harus tersedia dan harus dipastikan dulu dengan Kaprodi. Seperti itu ya. Jalur mahasiswa mengikuti MBKM. Nah, informasi ini sebetulnya ada ya di website kita di BPWLPS maupun di akun sosmed kita ya di Instagram. Oke. Terkait kegiatan-kegiatan MBKM yang sedang berjalan, ya ini ada beberapa ya yang kita kategorisasi. Tadi kan saya di awal sebutkan bahwa program MBKM ini ada 8. Ya, tetapi akan memiliki beberapa sub program seperti itu. Nah, ini program ya, pertukaran pelajar, magang, proyek studi independen, penelitian riset, rekomendasi, proyek di desa, wirausaha. Ada satu yang nggak ada di sini ya, kampus atau asistensi mengajar karena memang sudah tutup ya dan sudah selesai kampus mengajar kedua. Nah, beberapa sub program. Nah, ini ada pertukaran pelajar itu ada pertukaran mahasiswa merdeka PMM. ISMA ya, Institute. Magang praktik kerja ada magang bersertifikat, ada magang FHCI.
Proyek studi independen, ada studi independen bersertifikat, ya, ada associate data scientist. Penelitian riset, ada riset keilmuan, talenta inovasi. Proyek kemanusiaan, ada pejuang muda. Proyek di desa, ada Innovillage, engineering service learning. Wirausaha, ya, ini internal kita di Web Entrepreneurship di BTP. Nah, ini kegiatan EBKM yang sedang berlangsung di semester ganjil sekarang, ya. Nah, yang akan berjalan, daftar kegiatan EBKM yang akan berjalan. Ada di programnya, ya, pertukaran pelajar, mengajar di sekolah, magang bagi kerja, proyek studi independen, wirausaha, dan MBKM bahasa Inggris, ya. Ini apa namanya, masuknya ke dalam RPL ini, ya, MBKM bahasa Inggris. Dari atas nih, pertukaran pelajar nanti ISMA 2022, ya, tapi saat ini belum dibuka. Jadi silahkan, ya, teman-teman, untuk mengikuti nanti yang program ISMA ini, ya. Lalu ada ICE Institute, pendaftarannya hingga 10 Januari 2022. Ya. Lalu ada mengajar di sekolah. Subprogramnya adalah kampus mengajar 3, batch ketiga. Ini pendaftarannya sudah ditutup, ya, pada tanggal 17 Desember yang lalu. Begitu. Jadi sekarang masih sedang proses seleksi. Lalu ada magang praktik kerja, ada magang bersertifikat hingga 14 Januari 2022. Jadi perpanjang ini, ya, yang awalnya 31 Januari menjadi 31 Desember 2021 diperpanjang hingga 14 Januari 2022. Lalu ada magang FHCI dan non FHCI. Proyek studi independen, ada studi independen bersertifikat hingga 14 Januari 2022, ini sama, ya, diperpanjang. Lalu ada program bangkit, tadi disampaikan Pak Rizal juga, ya. Ini pendaftaran hingga 31 Desember, besok terakhir, ya. Besok terakhir. Ini informasi bangkit, ya, teman-teman bisa melihat informasinya di website kita di BPWLPS, ya. Lalu informasi juga yang kita dapatkan itu terkait wirausaha, ya, KBNI ASMI akan dibuka. Cuman saat ini belum ada informasi pembukaannya. Jadi ini menginformasikan teman-teman agar bersiap-siap untuk kalau ada program ini. Lalu MBKM bahasa Inggris, ya. Ini sertifikasi untuk mata kuliah bahasa Inggris. Pendaftaran hingga 31 Desember 2022. Jadi kalau teman-teman sudah memiliki sertifikat, ya, bahasa Inggris, ini bisa di RPL-kan dan bisa diakui sebagai SKS ke dalam mata kuliah bahasa Inggris, ya, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh teman-teman semua, ya, seperti itu. Nah, terkait program-program ini, ya, nanti magang bersertifikat, magang FHCI, non FHCI, studi independen, ya, akan dijelaskan oleh Pak Andi secara lebih detail. Seperti itu. Nah, lalu terkait program bangkit sendiri, nah ini, ya, gimana ini? Nah, ini alur program bangkit, ya. Ini tadinya sampai tanggal 17 diperpanjang sampai tanggal 31. Jadi begini, bagi teman-teman yang ingin mendaftar bangkit, besok, ya, pendaftaran terakhir. Bagi yang sudah mendaftar bangkit di sistem bangkit, jadi program bangkit ini agak unik, ya, daftarnya ini 2 kali. Di sistemnya bangkit sendiri, bangkit.academy, ya, dan di sistem Kampus Merdeka Kemdikbud.go.id. Nah, di sistem Bangkit Academy, teman-teman melakukan tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Ya. Jadi di sistem Bangkit nanti dianggap selesai itu kalau sudah mengunggah surat persetujuan dari Kaprodi dan surat komitmen ke Bangkit. Nah, surat ini template-nya bisa dapat dari mana? Tinggal diunduh di sistem Bangkit, ya. Jadi kalau teman-teman sudah menyelesaikan tes dan lulus tesnya ini, ya, praktes, ya, ini tes dasar kok, sederhana, ya, tes dasar. Kalau lulus tesnya itu teman-teman udah bisa langsung unduh tuh, ya, apa namanya, format template surat persetujuan dari Kaprodi dan surat komitmennya. Nanti dilengkapi, ya, sesuai nama Anda, nama Kaprodi,
ditandatangan, kemudian diunggah kembali ke sistem bangkit. Setelah di sistem bangkit selesai, jangan lupa untuk mendaftar juga di sistem Kampus Merdeka. Ya, di sistem Kampus Merdeka ini nanti masuk ke studi independen. Ya, yang bangkit ini masuknya ke studi independen. Jadi kalau teman-teman masuk ke web kampusmerdeka.kemdikbud.go.id itu ada menu program tuh. Nah, di menu program itu nanti bisa memilih studi independen. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah masuk ya, sudah daftar kembali ke studi independen seperti itu. Nah, teman-teman yang mendaftar program bangkit baru dianggap selesai proses pendaftaran. Seperti itu ya. Jadi tolong ingatkan kalau teman-teman atau yang tidak hadir dan tahu gitu ya, mereka ikutan program bangkit dan ternyata belum mendaftar ke Kemdikbud, ya harus gitu ya. Harus segera. Informasi atau data yang kita terima sampai saat ini ada 123 ya yang sudah mengunggah 123 mahasiswa yang sudah mengunggah ke sistem bangkit ya. Tapi ada 164 orang. Nah, ini sayang banget ya, 164 orang ini sudah lulus tes. Tapi belum unggah surat persetujuan Kaprodi dan surat komitmen. Sayang banget gitu ya, udah lulus tes tapi belum unggah. Jadi silahkan segera ya, Mas, besok kesempatan terakhir hingga nanti setelah unggah ke sini sistem bangkit, daftar juga ke Kampus Merdeka. Seperti itu ya. Nah, ini untuk program bangkit. Ya, di sini program bangkit teman-teman bisa melihat informasi lebih lengkap di situs kita juga ya, di BPWLPS Telkom University ACID. Nah, selanjutnya terkait skema sertifikasi untuk mata kuliah bahasa Inggris ya. Nah, ini info selengkapnya bisa dilihat di sini di ITLY MBKM Inggris 2022 ya. Ini khusus untuk mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah bahasa Inggris di semester genap depan ya. Jadi teman-teman harus ikutan sertifikasinya dulu. Ya, jadi udah ngembang tuh sertifikasi ya, udah dapat sertifikasi lulus ya sudah, mata kuliah di semester genap Anda nggak perlu ikutan kuliahnya, udah dapat nilainya gitu ya dari hasil sertifikasi. Seperti itu. Nah, itu namanya RPL ya, rekognisi pembelajaran lampau. Nah, terkait MSIB magang bersertifikat ya, studi independen bersertifikat nanti akan lebih detail oleh Pak Andi. Nah, ini informasi lengkap di kita. Silahkan dicatat ya dan diakses tentunya informasi-informasi, dan jangan lupa untuk IG-nya di follow ya. Biar teman-teman semuanya mendapatkan update mendapatkan update semua informasi terkait MBKM ya di Instagram BPWLPS Telkom University. Ya, atau bisa sering-sering juga buka situs ini ya, bpwlps.telkomuniversity ACID. Di sini sudah ada informasi-informasi terkait tadi ya, program bangkit, MBKM, sertifikasi MBKM bahasa Inggris, MSIB juga ya, ini sudah ada di sini. Di Instagram juga sudah ada, silakan follow Instagram ini ya, bpwlps_telkom university. Untuk kontak bisa ke nomor ini ya, tapi hanya WA saja. Kalau ada yang ingin hadir langsung, ya bertanya langsung, komunikasi dan konsultasi langsung, silahkan mangga ke Gedung Tokong Nanas lantai 2, ruang 205 ya. Atau bisa juga mengirimkan email ke kita di kampusmerdeka@telkomuniversity.ac.id ya, seperti itu. Nah, ini beberapa informasi ya secara umum terkait program-program MBKM di TELU, baik alur, mekanisme ya, dan daftar kegiatan MBKM yang akan berjalan nanti dan akan segera berakhir nih ya, terutama yang bangkit nih, besok seperti itu. Baik, dari saya cukup sekian, nanti kita panjang lebarnya sambil diskusi ya. Terima kasih, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maki atas pemaparan program MBKM-nya. Nah, bagi teman-teman di sini, mungkin tadi sudah dijelaskan juga ya seputar MBKM yang ada di Telkom University. Mungkin kalau masih ada yang bingung atau mungkin masih ingin mengetahui lebih lanjut, bisa cek Instagram-nya @bpulps_Telkom University, atau bisa juga langsung ke webnya BPULPS di bpulps.telkomuniversity.ac.id. Nah, selanjutnya kita akan lihat nih video MBKM. Jadi ini merupakan video foto, ini kegiatan MSIB ya, MSIB batch 1 tahun 2021 kemarin. Mungkin di sini banyak banget pasti yang daftar MSIB, karena kemarin banyak banget yang nanya-nanya seputar MSIB juga. Nah, ini kita akan lihat nih gambaran MSIB itu seperti apa sih, gitu. Silahkan. Nah, itu tadi gambaran seputar MSIB. Jadi buat kalian yang mau mendaftar MSIB atau misalkan kemarin masih ragu mau daftar nggak ya, tadi itu merupakan gambaran dari MSIB angkatan pertama tahun 2021. Jadi ada yang online, ada yang offline, dan kegiatannya banyak banget. Mungkin bisa disesuaikan juga nanti untuk perusahaannya sesuai dengan bidang dan minat kalian masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke paparan kegiatan MSIB dan magang FHCI atau non-FHCI oleh Kepala Urusan Program Siap Kerja, Pak Andi Kurnia Handoko. Kepada Pak Andi dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Isa atas kesempatannya.
Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ahmad Rijal serta Ibu Murni dan untuk semua peserta yang hadir saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen ya. Sudah terlihat ya. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan MSIB, FHCI, dan non-FHCI. Pasti dari teman-teman mahasiswa banyak bertanya apa sih bedanya FHCI dan non-FHCI. Nanti akan saya jelaskan kemudian ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan seperti tadi yang sudah Pak Maki jelaskan bahwa ada 8 bentuk jenis MBKM. Saat ini saya akan menerangkan tentang kegiatan magang dan studi independen. Dan ada satu lagi yang PMMB FHCI. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang program kegiatan magang dan studi independen bersertifikat. Program magang dan studi independen bersertifikat kampus mereka itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengasah dan mendapatkan kemampuan pengetahuan dan sikap di dunia industri itu seperti apa sih di dunia nyata untuk nanti bekal ya teman-teman sekalian setelah lepas dari kampus. Di kegiatan ini teman-teman akan dibekali 16 minggu hingga 24 minggu untuk aktivitas pembelajaran yang terstruktur dan dapat dikonversi ke SKS. Tetapi di sini SKS-nya itu bervariasi ya, tidak bisa disamakan antara prodi yang satu dan prodi yang lain, itu tergantung kebijakan prodi masing-masing. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan bahwa program magang dan studi independen bersertifikat, definisi programnya itu adalah kegiatan di mana mahasiswa bekerja di suatu organisasi mitra sebagai freelance selama periode waktu terbatas dengan kriteria sebagai berikut. Mahasiswa diberikan proyek real yang memiliki nilai strategis bagi industri dan dikerjakan secara kelompok. Jadi mungkin nanti teman-teman ketemunya tuh bukan hanya mahasiswa TELU aja, tapi dari seluruh mahasiswa di Indonesia yang mengikuti kegiatan magang atau studi independen. Lalu menyelesaikan proyek yang diberikan pengetahuan melalui modul pembelajaran yang relevan dengan persoalan proyek dan pendampingan mentor profesional. Jadi nanti 10 mahasiswa minimal itu ya didampingi oleh satu mentor dari pihak mitra. Dan dilakukan dalam periode 16 minggu hingga 24 minggu. Mahasiswa juga mendapatkan peluang untuk menjadi FTE yaitu full time employee. Setelah formalnya dinilai selama periode magang, selain itu juga sertifikasi keterampilan dari industri juga akan diberikan nilai yang tinggi bagi mahasiswa tergantung kegiatan mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya adalah program studi independen, yaitu program pembelajaran non-gelar yang diselenggarakan oleh organisasi atau industri yang menyediakan pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat relevansi yang tinggi di dunia kerja dan di dunia usaha dalam bentuk kursus atau short course. Jadi ada juga bootcamp-nya, selanjutnya ada MOMC, yang selanjutnya dengan kegiatan kolaborasi bersama dengan sesama peserta lainnya. Di sini ada juga 6 karakteristik yang jadi studi independen dan magang itu akan berbeda ya kegiatannya. Nah, di 6 ini ada metode pembelajaran yang berbasiskan proyek real yang dikerjakan bersama kelompok. Selanjutnya mahasiswa diberikan modul pembelajaran yang relevan dengan bimbingan mentor profesional. Selanjutnya metode pembelajaran harus ada porsi sinkronis di mana mahasiswa berinteraksi secara langsung dengan pengajar, mentor, dan mahasiswa lainnya.
Waktunya juga sama, 16 minggu hingga 24 minggu. Kursus pembelajaran juga termasuk peningkatan soft skill yang terkait dengan bidang ilmu yang diajarkan. Selanjutnya juga setelah selesai, mahasiswa akan diberikan sertifikat. Nah, tujuan dari program magang dan studi independen bersertifikat adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa sehingga meningkatkan kesiapan dan keterserapan di dunia kerja dan dunia usaha. Menghasilkan terobosan dalam menyelesaikan persoalan praktis di industri maupun organisasi. Mendorong dan memicu pembangunan nasional dalam menumbuhkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, meningkatkan peran dan kontribusi nyata perguruan tinggi dan mahasiswa dalam pembangunan nasional. Nah, di sini adalah syarat dan ketentuan pendaftaran magang. Ini berlaku untuk magang dan studi independen. Jadi harus mahasiswa aktif pada jenjang D3 atau S1, minimal semester pada semester 5. Jadi dalam perjalanan waktunya nanti kegiatan magang, mahasiswa itu harus mahasiswa aktif ya, di waktu akan mulai hingga selesai. Dan mahasiswa juga memiliki sisa SKS yang memenuhi syarat. Mahasiswa juga dari semua jurusan dengan akreditasi kampus apapun, dengan catatan kampus berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi biasanya di awal itu akan ada pengecekan atau NIM itu masuk di PDDT enggak gitu ya. Selanjutnya daftar mahasiswa. Nah ini daftar terdaftar di PDDT dan sudah sesuai. Mahasiswa wajib menyiapkan dokumen, CV, transkrip nilai, fakta integritas, dan surat rekomendasi dari universitas. Yang kemudian nanti mungkin tiap prodi akan ditandatangani oleh dekan atau kaprodinya. Makanya itu sebelumnya Pak Maki menjelaskan bahwa setiap mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang apapun itu harus sepengetahuan kaprodinya. Mahasiswa juga diharapkan menjalankan program secara penuh waktu atau full time dan fokus karena sudah diakui SKS-nya. Nah, dalam pendaftaran ini juga kan itu salah satunya adalah fakta integritas. Mahasiswa itu harus memasukkan MK yang akan nanti akan dikonversikan gitu. Selanjutnya, oke. Nah, ini ya ketentuan untuk konversi SKS-nya ya. Konversi atau pengakuan SKS adalah pengakuan satuan kredit semester atau SKS bagi mahasiswa yang melakukan pembelajaran di luar perguruan tinggi asal melalui program kampus mereka yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara terpusat, perguruan tinggi, dan disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi, kementerian atau lembaga lain, dan divalidasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset. Nah, ini gunanya makanya kita minta fakta integritas dan mahasiswa itu wajib melaporkan kepada prodi untuk kemudian MK itu akan kita laporkan kepada PDDT. Makanya itu kami sebagai perguruan tinggi memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran program kampus mereka ini. Oke. Inilah. Ini gambaran ketentuan konversi SKS ya. Di mana ada skill atau keahlian yang dikonversikan, kemudian ada mekanisme pengakuan kredit antaranya seperti ini, dan terus juga ini ada pengakuan SKS bagi mahasiswa. Oke. Nah, ini ketentuan konversi. Jadi ada beberapa hal yang harus kita atau mahasiswa taati ya dalam kegiatan magang ini. Jadi salah satunya tidak ada plagiarisme, ada kriminal, kekerasan, penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dan ini adalah skema pengakuan
konversi SKS-nya. Dan bisa dilihat di layar ini ya. Selanjutnya, nah ini mungkin ada pertanyaan juga dari mahasiswa, bagaimana sih jika terdapat kebijakan kampus yang bertentangan dengan skema konversi? Apakah mahasiswa di jurusan tertentu mengikuti program magang, namun dikarenakan magang yang diikuti tidak bersinggungan dengan jurusan yang diambil, kampus tidak dapat mengkonversikan SKS tersebut. Nah, di sini sudah ditegaskan oleh Prof. Izam, bisa saja dikonversikan dan bisa jadi tidak dikonversikan. Tapi pada prinsipnya pilihan konversi adalah bisa dikonversikan ke mata kuliah wajib yang relevan dengan skill yang dikembangkan saat magang atau studi independen. Lalu bisa dikonversikan ke mata kuliah pilihan atau mata kuliah yang bersifat umum seperti kewirausahaan, soft skill, kapasitas selekta, studi general. Dan bisa juga dikonversikan ke dalam SKPI. Terus ada pertanyaan lagi yang mungkin akan timbul ya. Bagaimana jika saat nanti mahasiswa dalam masa pengerjaan skripsi namun ingin mengikuti program magang? Apakah artinya proses pengerjaan skripsinya dan periode kelulusannya tertunda? Nah, di sini mahasiswa yang telah diterima program magang, maka mahasiswa akan fokus pada setiap programnya. Jadi harus dilihat juga batas waktu selesainya kapan kegiatan magang itu. Jadi jangan asal mau ikut kegiatan ini jadi udah daftar aja gitu. Tapi kita harus lihat dia mulainya kapan dan selesainya kapan, apakah itu akan mengganggu kegiatan perkuliahannya atau tidak. Nah, apa aja sih yang mahasiswa dapatkan dengan mengikuti program ini? Nah, di sini ada beberapa, salah satunya ada 3 yang akan didapat oleh mahasiswa, yaitu mendapatkan SKS yang dapat dikonversikan, uang saku, tapi ini tidak menjadi patokan ya, karena tadi juga pagi ada kegiatan sosialisasi SMBKM bahwa di beberapa program studi independen itu, contohnya seperti di Google itu tidak dibayar sama sekali ya, karena Google sendiri sudah memberikan ilmu yang terbaik yang mungkin kalau dinilai dengan uang itu akan mahal sekali gitu ya. Dan yang terbaik malah akan dikirim oleh Google ke Amerika gitu. Jadi diharapkan mahasiswa tidak terpaku untuk mengikuti bahwa semua program magang itu ada uang sakunya. Dan yang terakhir adalah sertifikat program. Ya. Nah, ini adalah alur pendaftaran MSIB batch 2 yang ada sekarang. Jadi mahasiswa harus mendaftarkan dulu di kampus Merdeka. Selanjutnya di dalam web kampus Merdeka itu kalian tinggal memilih program. Di situ ada beberapa pilihan ya. Di antaranya ada program magang atau studi independen. Selanjutnya tinggal mendaftar dan mengisi form yang sudah disiapkan ya, seperti CV, transkrip nilai, surat rekomendasi, dan sertifikat pengalaman organisasi jika ada. Untuk surat rekomendasi dan fakta integritas sudah kami share juga di link tree-nya IG-nya BPWLPS ya. Kemudian setelah itu ada mitra perusahaan akan memeriksa dokumen pendaftaran mahasiswa. Jadi di situ nanti ada yang lolos atau ada yang di-approve oleh oleh mahasiswa juga, dan mahasiswa bisa memilih mau mengambil kegiatan magang di perusahaan yang satu atau mungkin yang lain. Tapi pada intinya pilihlah tempat magang yang dampaknya akan menjadi pengalaman. Maka dari itu sebelum mengambil
atau menyetujui perusahaan yang dipilih, sebaiknya kalian itu mengkomunikasikan dengan dosen wali dan kaprodinya. Kira-kira bagus nggak sih kalau saya daftar di perusahaan ini misalnya? Peluangnya seperti apa? Kedepannya seperti apa? Apakah sesuai dengan yang diajarkan atau mungkin nanti hasilnya bisa dikonversikan. Kemudian kalian juga jangan lupa untuk mendaftarkan data juga di linknya BPLPS. Gunanya adalah untuk kita untuk mengetahui data, antara lain adalah email dan nomor telepon. Sebetulnya kita juga sudah bisa dapat mendownload data-data peserta yang mendaftar, tetapi di situ kita tidak punya kelengkapan data seperti email dan nomor telepon, di mana nantinya kita akan bikin grup yang mempermudah kalian untuk berkomunikasi, kesulitan apa, kendala apa yang dihadapi selama perjalanan magang. Kemudian mahasiswa mengikuti program MSIB sesuai waktu pelaksanaan dan melakukan update informasi dengan BPWPS. Nah, itu gunanya itu grup itu untuk komunikasi. Kadang ada beberapa perusahaan yang lebih cepat selesainya atau mungkin lebih lambat untuk kegiatannya selesainya. Nah, di sini juga ada panduan pendaftaran di kampus mereka. Kalian bisa catat alamat-alamatnya ini. Tapi ini juga ada kita share juga di IG dan di webnya BPWPS. Panduannya seperti apa? Lalu mahasiswa dapat mengecek data NISN-nya apakah sesuai, karena di beberapa kegiatan yang lalu terdapat penamaan sama, nama yang sama, yang membuat kesulitan pihak kampus mereka untuk mengidentifikasinya. Nah, di data ini mereka lebih prepare untuk menjaga hal tersebut. Ini contohnya. Nah, ini timeline nih untuk program ESIB itu pendaftaran 7 Desember sampai 14 Januari seperti tadi yang Pak Maki. Awalnya emang kemarin tuh untuk pendaftaran itu tanggal 7 Januari, tapi tadi malam kita dapat informasi bahwa dimundurkan jadi tanggal 14 Januari. Lalu proses seleksi dan pengumuman akan dilakukan pada 17 Desember hingga 7 Januari 2022 oleh mitra. Dan mulai pelaksanaan magang itu di bulan Februari hingga Juli. Nah, ini adalah kegiatan magang selain MSIB ya, ada PMMB FHCI. Jadi PMMB FHCI ini berbeda dengan kegiatan magang MSIB. FHCI ini adalah perusahaan-perusahaan BUMN di bawah FHCI untuk kegiatannya. Dan bentuk pengakuan SKS-nya pun berbeda dengan MSIB. Untuk yang FHCI ini diakui yaitu 9 SKS. Nah, ini adalah alur PMMB yang di FHCI, di mana FHCI meminta perusahaan-perusahaan BUMN untuk mengirimkan kebutuhan posisi magang kepada FHCI. Kemudian, pihak perguruan tinggi menyatakan data kesediaan. Jadi, kalau yang MSIB itu mahasiswa mendaftarkan langsung. Akan tetapi untuk yang FHCI ini, mahasiswa mendaftarkan kepada kami, pihak BPWPS, yang kemudian kami akan mengirimkan berkas atau lamarannya itu ke pihak FHCI.
Setelah dari kami mengirimkan ke pihak FHCI melakukan match up, di mana data ini ketersediaan BUMN berapa banyak untuk kebutuhan magangnya. Di sini juga BUMN melakukan seleksi. Nah, kemudian untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah diterima akan menjalankan pemagangan selama 6 bulan. Jadi pada intinya semua kegiatan magang baik FHCI maupun MSIB itu dilakukan selama 6 bulan. Yang kemudian nanti akhirnya mahasiswa akan menerima sertifikasi dari pihak industri. Ini adalah alur PMMB FHCI di Telkom University. Di antara lain adalah syarat-syaratnya mahasiswa di semester 5 untuk D3 dan semester 7 untuk S1. Ini berbeda dengan yang FHCI ya. Kalau yang FHCI itu mahasiswa aktif khusus semuanya itu di semester 5. Kemudian IPK minimal adalah 2,7, sehat jasmani dan rohani, dan tidak menuntut untuk menjadi pegawai tetap. Nah, mungkin karena kalian mungkin berpikir, oh saya kerja saya udah bagus, saya pengen jadi pegawai tetap gitu. Emang memungkinkan jika nanti masih kalian tuh sudah lulus, jika emang baik, mungkin perusahaan tersebut akan merekrut ya. Tapi itu jangan jadi patokan. Kemudian mahasiswa berkomitmen melakukan magang selama 6 bulan. Jadi harus full menjalankannya, nggak boleh putus di tengah jalan ya. Nah, ini ada beberapa juga keuntungan melakukan magang dalam FHCI ya, yaitu meningkatkan pengetahuan, pengembangan kapabilitas melalui experience, memiliki kesempatan untuk berkarir di BUMN, lalu mengenal budaya dan lingkungan kerja, mendapatkan sertifikat industri, dan di sini pun di FHCI ini juga ada uang saku ya. Nah, untuk pendaftarannya, kalian bisa mempersiapkan fakta integritas, CV, transkrip nilai. Ada beberapa perusahaan yang membutuhkan scan kartu BPJS karena ada beberapa juga yang menanggung biaya tersebut selama kegiatan magang. Lalu scan KTP, ATM, surat persetujuan orang tua. Nah ini perlu ya, jangan sampai nanti setelah lolos ternyata orang tuanya tidak menyetujui. Jadi dari awal harus ada persetujuan dari orang tua. Selain juga dari prodi ya, dari prodinya menyetujui bahwa untuk mengikuti kegiatan ini. Serta juga ini ada surat kelakuan baik dari fakultas. Nah, info-info ini bisa diambil atau kalian lihat di webnya. Ini namanya masih PPDU ya. PPDU Internship Telkom University.ac.id, dan kita juga akan share juga di IG-nya BPWLPS. Untuk kegiatan FHCI saat ini belum dibuka, tapi mungkin sekitar Januari atau Februari baru ada pengumumannya. Selanjutnya ini beberapa jumlah kegiatan yang telah daftar magang mahasiswa di Telio ya. Jadi ada FHCI batch 1, FHCI batch 2, non FHCI batch 1, batch 2, dan magang bersertifikat ini jumlahnya. Juga untuk jumlah totalnya itu sampai saat ini adalah 438. Nah ini total perusahaannya itu 89 perusahaan. Ini list perusahaannya, kalian bisa lihat. Nah ini pasti ada yang nanya apa sih magang non FHCI atau non
mandiri gitu ya. Sebetulnya sama saja. Intinya perusahaan itu perusahaan yang dalam FHCI, tapi mereka melakukan rekrut tersendiri di luar FHCI. Jadi mereka ada yang langsung ke kita, makanya itu di kitanya sendiri di BPWPS mengklasifikasi bahwa kegiatan yang di luar FHCI kami sebut kegiatan magang mandiri atau non FHCI. Untuk persyaratannya semua sih sama, seperti magang FHCI atau magang MSIB ya. Di sini jadi kalian bisa buka di link free-nya BPLPS. Di situ ada surat pengantar, permintaan surat pengantar, lalu nanti mahasiswa untuk mengisi data untuk surat pengantar itu untuk melakukan magang di mana misalnya ya. Kemudian mahasiswa mengajukan surat magang ini kami proses di BPUPS. Nah, ini kita akan membuat untuk kegiatan magang FHCI dan magang mandiri itu kita mau ada laporan kegiatannya. Hal ini dilakukan untuk benar nggak sih mahasiswa melakukan magang? Kegiatan apa sih yang mereka lakukan setiap harinya atau minggunya? Lalu pelajaran apa yang mereka dapat selama kegiatan magang itu? Ada juga nanya di akhirnya itu nanti ada laporan akhir ya yang harus dikirimkan ke kita selain sertifikat. Di sini saya akan memberikan kerangka atau template laporan akhirnya seperti apa. Dan laporan akhir ini akan kita laporkan juga kepada pihak prodi beserta sertifikat serta nilai yang kalian dapat selama kegiatan magang yang nanti akhirnya akan dikonversikan ke mata kuliah. Nah, ini postingan-postingan lowongan yang sudah kita lakukan ya. Jadi kalau kalian mau cari kegiatan atau magangnya, ada magang apa aja sih? Nah, bisa lihat di lowongan postingan di Instagram BPLPS ya. Lalu ini postingan lowongan di webnya dan di internshipnya BPLPS. Mungkin kalian bisa catat alamatnya. Nah, ini adalah link free di mana kebutuhan atau template seperti apa yang dibutuhkan untuk kegiatan magang. Di antaranya itu ada fakta integritas, surat pengantar magang, contoh surat izin orang tua, dan contoh surat rekomendasi. Pasti kalian juga bertanya-tanya seperti apa sih contoh atau ada nggak sih formatnya. Nah, ini bisa kalian download sendiri yang kemudian kalian isi serta tanda tangani oleh Kaprodi. Nah, ini info lowongan bisa lihat di halaman berikut ya. Kalian bisa catat juga. Ini juga ada yang baru aja. Mungkin kalian butuh sosialisasi yang versinya dari Dikti ya. Bisa dilihat di YouTube ini. Iya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi atas pemaparannya. Mungkin tadi informasi seputar MSIB dan FHCI maupun non FHCI
Bagi teman-teman di sini yang mungkin kemarin sudah mendaftar MSIB atau misalkan ada yang mau daftar FHCI juga, nah nanti ditunggu ya pembukaan FHCI. Untuk semua persyaratan seperti surat rekomendasi, fakta integritas, dan sebagainya, kalian bisa cek di link bio Instagram @bpwlps_Telkom University. Lalu untuk lowongan-lowongan internship juga ada di webnya. Nanti cek aja di Instagramnya BPWLPS ya. Selanjutnya kita akan ada video seputar program Bangkit. Mungkin kemarin sudah ada yang ikut juga mendaftar untuk program Bangkit. Kita akan lihat bagaimana sih program Bangkit itu. Silakan dilihat untuk Bangkit Graduation Video 2021. What Bangkit means to me is to actually find a turning point in my life, to overcome my fear, overcome my weakness, and take actions to change my life into a better one. Di proyek akhir, saya dan teman-teman membuat aplikasi untuk memudahkan pelaporan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak menggunakan chatbot. Kami ingin membantu merawat pasien demensia dan meningkatkan kualitas hidup mereka dengan aplikasi Demensia Care yang kami bangun. Kami sangat tidak sabar untuk melihat kontribusi lulusan Bangkit terhadap dunia teknologi Indonesia, entah di bidang perdagangan, kesehatan, pendidikan, keuangan, travel, transportasi, dan sebagainya. Saya mengucapkan selamat kepada lulusan Bangkit tahun ini. Teruslah percaya diri menggapai asa, dan tak lupa teruslah berinovasi dan berkontribusi untuk Indonesia. Oke, itu tadi video seputar program Bangkit. Mau ngingetin juga nih buat teman-teman di sini yang udah hadir, jangan lupa untuk isi daftar hadirnya, linknya sudah disediakan di kolom chat. Kemudian selanjutnya kita akan di sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi teman-teman yang tadi sudah menyimak dan ingin bertanya seputar program MBKM, tentang MSIB, tentang magang, FHCI, dan segala macam, mungkin boleh ditanyakan di kolom chat sesuai dengan format, yaitu sebutkan nama, program studi, semester, dan juga pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan pertama ini dari Ahmad Naufal Anasik, dari Prodi S1 Teknik Komputer semester 5. Pertanyaannya, izin bertanya untuk prosedur mendapatkan tanda tangan surat rekomendasi itu seperti apa ya? Oke, mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Andi. Pada Pak Andi, silakan. Ya, jadi surat rekomendasi tadi ya, seperti yang sudah saya dan Pak Marki share juga, itu bisa di-download di link tree-nya BPWLPS.
Jadi nanti tinggal diisikan data-datanya dan diberikan ke prodinya untuk ditandatangani. Karena kan di situ yang tanda tangan kaprodinya ya. Mungkin bisa minta bantuan untuk ke RAA-nya. Ya. Seperti itu ya Mbak Isa. Oke, terima kasih Bapak. Jadi buat teman-teman yang menanyakan prosedur untuk mendapatkan tanda tangan surat rekomendasi, untuk surat rekomendasinya tadi bisa diunggah di link yang ada di bio Instagram BPWLPS. Kemudian bisa menghubungi LAA fakultas atau dosen wali juga terkait dengan mekanisme meminta tanda tangan kaprodi, gitu ya Pak Andi ya? Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kadek Rizky Francisca dari S1 Informatika semester 5. Ingin bertanya Pak terkait program studi independen, apakah boleh mengambil perkuliahan biasa pada saat mengambil studi independen? Karena beberapa mahasiswa bisa mengambil SKS biasa pada saat mengambil studi independen semester lalu, dan saya juga sudah sempat bertanya pada platform program studi dan diperbolehkan mengambil SKS biasa pada saat melaksanakan studi independen. Tetapi di peraturan yang saya baca itu tidak diperbolehkan. Itu bagaimana ya Pak? Mungkin Pak Andi bisa menjawab kembali. Terus saya bantu Mbak Isa. Boleh Bapak, Terkait silakan. program studi independen ya yang di Kampus Merdeka itu kan flagship ya 20 SKS gitu. Memang aturan dari diktinya itu dikonversi sebanyak 20 SKS seperti itu. Nah, tapi 20 SKS ini ya memang nantinya kebijakannya ada di program studi gitu ya. Berapa jumlah SKS yang akan dikonversikan dari kegiatan studi independen itu gitu. Jadi keputusannya tetap ada di program studi sesuai dengan jumlah SKS yang akan dikonversikan. Seperti itu ya. Siapa tadi Kadek ya? Oke, ya Kadek Pak. Ya, Seperti makasih itu. Pak Maki. Jadi kembali lagi ya, untuk pengkonversian SKS itu kembali ke kebijakan prodi masing-masing. Jadi sebelum kalian mendaftar, diusahakan sudah koordinasi dan diskusi dengan masing-masing prodi agar nanti saat perkuliahan dan programnya dilaksanakan, kalian sudah tidak bingung dan sudah jelas untuk pengkonversiannya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Anggi Ahmad, Prodi Ilmu Komunikasi semester 5. Izin bertanya Pak, saya ingin bertanya terkait data diri yang ada di Kampus Merdeka, karena ada beberapa yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Mungkin ini yang seperti kalau misalnya di data diri di Kampus Merdeka tertulisnya semester 4, tapi sekarang kenyataannya semester 5 mungkin gitu ya Pak. Karena pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya rata-rata seperti itu. Ya, terkait data ya mungkin tidak sesuai dengan kenyataannya. Ini yang sering semester ya, sekarang kan rata-rata semester ganjil semua ya, 5 dan 7. Tapi yang terdaftar di kampus Merdekanya itu 4 dan 6. Sepertinya rata-rata seperti itu yang memang seperti itu ya. Jadi nggak ada masalah, daftar saja 4 dan 6 karena ya memang data ya semester yang sedang diikuti sekarang itu akan di-push datanya oleh Kedikti itu nanti di akhir masa semester ya, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Pak Maki. Jadi seperti itu ya tadi yang sudah dijelaskan. Kalau misalnya ada data yang berbeda di data web kampus Merdeka ya, itu karena kan kalian sekarang misalkan semester ganjil, data update terakhirnya itu untuk nilai di semester genap. Jadi otomatis data di kampus Merdekanya itu memang masih di semester genap, tapi itu tidak mempengaruhi, nanti tetap daftar aja. Nanti akan terupdate otomatis datanya saat kalian sudah menyelesaikan semester 5 gitu. Selanjutnya dari Tiffany, Prodi S1 Kria semester 5. Ingin bertanya Pak, apakah ada batasan kuota mahasiswa value yang mau mengikuti program-program atau adakah kuota yang diberikan dari sebuah perusahaan? Oke, kalau kuota mahasiswa TELU nggak ada ya, silahkan sebanyak-banyaknya ikuti seluruh program. Ya, maksudnya program nggak ada kuota untuk diikuti seluruh mahasiswa gitu ya, bukan mahasiswa boleh ikut banyak program, takut kebalik nanti.
ya. Jadi nggak ada kuotanya. Tapi kalau terkait perusahaan mungkin Pak Andi bisa bantu. Kalau untuk kuota sih rata-rata emang tidak diberikan berapa gitu ya kuotanya. Mungkin bisa sebanyak-banyaknya mahasiswa yang mengikuti itu sih. Malah kadang kalau misalnya kayak FHCI itu mereka suka nambah misalnya kuotanya untuk di webnya itu misalnya hanya 5, tapi biasanya mereka akan menghubungi kita untuk minta penambahan mahasiswa yang mengikuti kegiatan magang. Biasanya gitu. Dan itu akan kami umumkan di webnya BPLPS atau di IG-nya ya. Makanya sering-sering nengok lah, lihat. Oke, terima kasih Pak Andi dan Pak Maki atas jawabannya. Jadi itu ya, untuk kuota itu tidak ada batasannya, bisa daftar, bisa terus mendaftar. Jadi jangan takut buat kehabisan kuota, biarpun memang ada kuota dari perusahaan, tapi untuk pendaftaran itu tidak ada kuotanya. Lalu selanjutnya dari Anissa, Prodi Administrasi Bisnis semester 7. Pertanyaannya, apakah batas untuk pengumpulan form administratif untuk program Bangkit di website Bangkit juga di tanggal 31 Desember besok? Dikarenakan untuk meminta suratnya ke Prodi butuh waktu juga untuk disetujui. Iya, betul Mbak Anissa. Ini berarti Mbak Anissa sudah nih ya, sudah lulus tes asesmen ya. Jadi tinggal unggah surat persetujuan ke Prodi dan surat komitmen. Info terakhir ya, kita komunikasi tadi dengan PIC dari program Bangkit, itu maksimal tetap 31 Desember. Baik untuk administratif di website Bangkit maupun administratif di web Kampus Merdeka. Baik, terima kasih Pak Maki. Jadi untuk pendaftaran program Bangkit itu juga ditutup di tanggal 31 Desember besok ya. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya dari Tandia Raihan, Prodi Ilmu Komunikasi semester 3. Pertanyaannya, izin bertanya, saya mengikuti sosialisasi IISMA dari IO Telkom University, ICAU mungkin maksudnya ya, di mana dijelaskan bahwa untuk syarat pendaftaran IISMA adalah untuk mahasiswa semester 4 sampai 6. Berhubung saya saat ini sedang di semester 3, apakah saya bisa mengikuti seleksi IISMA tahun depan? Karena program IISMA 2022 akan dimulai saat saya memasuki semester 5. Terima kasih. Boleh ya, boleh. Mudah-mudahan nanti IISMA ada lagi di semester ganjil tahun depan ya. Mudah-mudahan ada. Silakan, nggak ada masalah. Jadi lebih baik mengikuti syarat. Saat ini masih semester 3 ya, di apa namanya, untuk tahun depan berarti di semester 5 seperti itu ya. Jadi untuk program IISMA 2022 nanti silahkan ya untuk di program selanjutnya. Tapi untuk IISMA ini mungkin nanti lebih jelas ya Mas, siapa ini, Tandia ya Mas, Mbak ini Tandia Raihan, silahkan nanti diskusi ya, komunikasi dengan IO ya, langsung ke unit IO Telkom University agar lebih jelas lagi seperti itu ya. Oke. Terima kasih Pak Maki untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ridwan, Program Studi Administrasi Bisnis semester 5. Pertanyaannya, apakah surat rekomendasi hanya bisa dilakukan untuk apply hanya satu perusahaan karena Prodi hanya memperbolehkan satu surat rekomendasi untuk apply satu perusahaan? Oke. Nah, kalau untuk surat rekomendasi yang seperti ini mungkin kita ikuti aja aturan Prodi seperti apa. Misalnya kalau misalnya Prodi mau mintanya satu perusahaan satu surat rekomendasi, ya sudah, laksanakan saja gitu. Walau sebenarnya sih itu bisa untuk digunakan beberapa perusahaan ya di apply ya.
Tapi kalau misalnya prodinya minta seperti itu ya tidak apa-apa, ikuti aja alurnya, aturannya seperti apa. Dan itu juga kan sebagai catatan prodi juga untuk mengetahui mahasiswanya itu melamar ke perusahaan mana saja. Kalau misalnya tidak seperti itu, mungkin pihak prodi juga tidak mengetahui lowongan mana atau perusahaan apa yang didaftarkan oleh mahasiswa. Ya, itu aja Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi. Jadi kembali ke kebijakan dari prodinya masing-masing ya. Oke, selanjutnya dari Salsabila, masih di prodi Adbis. Nah, pertanyaannya, jadi saya kemarin minta surat rekomendasi untuk kebutuhan program magang Kampus Merdeka. Namun, format yang diberikan oleh sekre prodi saya, yaitu FKB, berbeda dengan contoh yang diberikan oleh BPWLPS. Nah, terkait hal tersebut bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Oke. Bagaimana Pak Andi, mau masih? Untuk format, Pak Andi, mangga. Format surat rekomendasi mengikuti ini ya, bisa diunduh, tadi sudah informasi dari Pak Andi, bisa diunduh di link video tadi ya, link bio Instagram BPWLPS ya. Jadi Mbak Salsabila cukup mengunduh format tersebut, isikan nama dengan data-datanya, langsung dimintakan tanda tangan ke prodi seperti itu. Tadi menyambung tadi ya yang Mbak Anissa yang tanggal 31 Desember itu kan bangkit maksimal tanggal 31 gitu ya, besok terakhir. Nah, untuk tanda tangan kaprodi misalnya bisa bisa dicoba ya untuk komunikasi langsung dengan kaprodinya gitu ya, dan diberikan informasi kaprodinya juga bahwa paling telat besok gitu ya, agar kaprodinya juga paham gitu ya kenapa dikejar gitu ya untuk tanda tangan seperti itu ya. Lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Maki. Selanjutnya pertanyaan dari Rania, dari Prodi S1 Ilmu Komunikasi. Pertanyaannya, saya kan sudah mengisi form dan mendownload surat rekomendasi. Itu apakah ada masa berlakunya nggak ya Pak? Terima kasih. Ya, kalau Ya, untuk Pak. masa berlaku sih tidak ada ya. Jadi misalnya Mbak Rania ini sudah membuat di awal untuk perusahaan A, yang nanti juga di akhirnya setelah diterima di perusahaan tersebut bisa menggunakan surat yang sama, surat rekomendasi yang sama gitu. Jadi nggak usah khawatir, aman itu. Oke, jadi aman ya Pak, nggak ada masa berlakunya? Ya, nggak ada. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Sapriyadi dari Prodi MBTI. Pertanyaannya, saya baru mengecek surat fakta integritas. Di dalamnya mengharuskan memasukkan mata kuliah yang akan diambil pada semester aktif saat program internship berjalan. Karena belum adanya info tentang MK tersebut, apakah boleh dikosongkan? Dan untuk materinya, apakah harus menggunakan yang 6.000 atau 10.000? Terima kasih. Nah, untuk fakta integritas itu menggunakan materai 6.000 ya. Sekarang udah nggak ada yang 6.000, 10.000 nggak ada yang 6.000 ya. Terus untuk mata kuliah, nah inilah gunanya komunikasikan dengan dosen wali dan kaprodi. Jadi untuk MK-nya itu, mata kuliahnya itu nggak boleh kosong, harus tetap diisi. Makanya kita selalu menyarankan kepada setiap mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang baik MSIB atau FHCI, jadi mereka tuh harus komunikasi, diobrolin dengan kaprodinya atau dosen walinya, mata kuliah apa sih yang mungkin nanti kan di semester depan ya, nggak tahu. Untuk kalian pasti nggak tahu, tapi untuk pihak prodi kan pasti mengetahui ya. Jadi pada intinya komunikasi dengan prodi itu sih. Terima kasih Pak. Itu tadi kembali lagi ya. Jadi itu kalian memang sebelum mendaftar seluruh program apapun itu, kalian diminta untuk koordinasi dulu dengan dosen wali dan juga kaprodi. Karena kita kembali lagi ke kebijakan masing-masing dari prodinya. Nah, untuk tadi ada yang bertanya mungkin untuk mata kuliah, itu kalian bisa konfirmasi dan koordinasi juga, berdiskusi dengan dosen wali kira-kira mata kuliah apa yang akan kalian ambil di semester depan saat program internship-nya berjalan.
Kalian juga bisa ngecek kalau nggak salah di iGracias itu ada di menu lihat nilai, nanti ada di tingkat berapa yang belum kalian ambil, itu nanti ada muncul nilai nilai mata kuliah yang belum kalian ambil. Nanti kalian bisa diskusikan dan koordinasikan ke dosen wali untuk mata kuliah yang akan kalian ambil semester depan. Lalu mungkin tambahan juga untuk materai di fakta integritas itu sekarang menggunakan 10.000. Mungkin di formatnya masih 6.000, cuma sekarang kita menggunakan 10.000. Jadi kalau misalkan kalian mengisi fakta integritas, tolong pakai materainya yang 10.000 karena untuk materai 6.000 sudah tidak berlaku gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kinanti, Prodi S1 Sistem Informasi semester 7. Selamat siang, Kak. Izin bertanya, apabila sudah mengisi form MBKM atau web dan ada kekeliruan, apa boleh mengisi form kembali? Terima kasih. Mesti jelas dulu ini yang kegiatannya yang mana ya, tergantung kegiatannya. Kalau misalnya kalau MSIB kan itu langsung ya, jadi mahasiswa langsung mendaftar. Jadi kalaupun misalnya ada kesalahan pengisian form, mungkin bisa dikomunikasikan dengan pihak webnya. Di situ ada apa ya namanya, saya lupa deh. Tapi di situ ada kolom chat atau kita mengirimkan email, terus di screenshot dikirimkan ke pihak mereka gitu. Apa yang salah, apa yang harus diperbaiki. Tapi kalau untuk kegiatan seperti MSI, FHCI itu kan daftarnya ke kami dulu. Jadi kalau yang FHCI masih bisa untuk dirubah dalam kesalahan di pengisian formnya. Oke, terima kasih Pak. Atau mungkin ini juga kali Pak ya, yang dimaksud form MSIB itu mungkin yang kalau dari kami, dari kita BPWLPS, saat mahasiswa sudah diterima MSIB, sudah diterima di perusahaannya, kan mereka mengisi form ya Pak ya, mengisi form MSIB itu mungkin itu Pak, kalau misalnya ada salah data gitu mungkin bisa diulang, bisa di-upload kembali. Ya, makanya di webnya kampus mereka itu ada kolom chat atau komplain atau misalnya ada kekeliruan seperti ini gitu, bisa dikomunikasikan dengan mereka gitu sih. Oke, baik, terima kasih Pak. Selanjutnya dari Vina. Pertanyaan dari Vina, Prodi DKV semester 5. Pak, izin bertanya, untuk surat rekomendasi itu kan perlu ditandatangani oleh wakil dekan atau kaprodi. Apakah mahasiswa bisa langsung menjapri kepada dekan atau kaprodi tersebut, atau kita perlu menghubungi kemahasiswaan terlebih dahulu? Nah, untuk prosedurnya mungkin bisa menghubungi mahasiswaan dulu ya. Karena kan yang mengajukan kegiatan magang bukan Mbak Vina aja, mungkin ada mahasiswa lain yang juga mengajukan. Jadi mungkin kasarnya itu sekalian lah, nggak satu-satu si kaprodinya itu akan mendatangani gitu. Jadi sebaiknya dikomunikasikan saja ke bagian kemahasiswaan atau LA-nya. LA, ya. Terima kasih Pak. Jadi gitu ya, untuk semua mungkin yang tadi juga sudah bertanya untuk perihal tanda tangan kaprodi atau dekan untuk di surat rekomendasi, itu kalian bisa lebih dulu menghubungi LAA fakultas masing-masing. Karena setiap LAA biasanya punya kebijakan yang berbeda-beda. Takutnya nanti kalau misalnya langsung ke kaprodi, itu nanti agak mungkin menyalahi aturan dari fakultas atau bagaimana. Jadi disarankan untuk menanyakan ke LAA masing-masing fakultas. Ini nyambung sih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu Raihan dari Teknik Komputer semester 5. Izin bertanya, untuk nomor surat rekomendasi itu diisi oleh siapa? Ya, itu kalau untuk nomor surat ya dari prodi juga. Jadi kembali sekalian ke LAA ya Pak? Ya. Jadi dari kami hanya menyediakan template ya. Selanjutnya dari prodi sih. Oke, terima kasih Pak. Nah, jadi tadi seperti yang tadi untuk surat rekomendasi itu juga di LAA fakultas. Itu kenapa semuanya kembali ke LAA untuk permohonan
tanda tangan Kaprodi, karena nanti akan dicek kembali sama LA-nya, kemudian diberikan nomor juga, kayak gitu. Jadi jangan lupa koordinasi juga ya ke LAA masing-masing fakultas. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, mumpung waktu kita masih ada dan cukup banyak. Oke, selanjutnya dari Sylvia Ardini, Prodi MBTI semester 5. Punten Pak, saya ingin bertanya, apakah masih bisa mendaftar IISMA jika tidak diterima di magang kampus Merdeka? Boleh. Boleh. Jadi boleh ya, Pak? Bisa. Pertanyaannya kan masih bisa ya. Ya, oke. Ya, Jadi masih bisa selama persyaratan semesternya belum melebihi gitu ya Pak ya. Misalkan maksimal semester 7 gitu. Kalau misal masih belum semester 7, oke, masih bisa mendaftar gitu Pak ya. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi terkait FHCI mungkin atau program MBKM lainnya selain MSIB. Kita ada program pertukaran mahasiswa, ada KKN tematik juga, kemudian ada kampus mengajar. Kemarin dari IPSI juga sudah buka. Lalu selanjutnya ada FHCI yang sebentar lagi akan buka. Mungkin di sini ada yang mau daftar untuk FHCI. Oh iya, jangan lupa juga ya untuk teman-teman di sini, jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya. Akan di follow up untuk link kehadiran. Oh iya, punten, itu yang IISMA tadi itu untuk kelas internasional ya? Hanya untuk kelas internasional. Iya, kelas internasional IISMA. Ya. Jadi IISMA hanya untuk kelas internasional ya. Untuk kelas reguler mungkin ada pertukaran mahasiswa yang lain, nanti bisa dicoba. Oke, ini akhirnya Kevin Angga Pak dari Prodi MBTI semester 5. Punten Pak, saya ingin bertanya untuk program magang FHCI dibuka lagi kapan ya? Ya, secara resmi sih belum ya, tapi dengar-dengar sih sekitar Januari akan dibuka. Jadi saat ini pihak FHCI-nya sedang menghubungi pihak mitra terkait untuk kebutuhan peserta magang itu ada berapa ya gitu. Jadi kalau saat ini bukannya untuk FHCI menerima jumlah peserta dari setiap perusahaan. Jadi untuk ke perguruan tinggi sih belum. Mungkin sekitar Januari ya. Makanya dilihat terus aja ya itunya. Jangan lupa follow Instagram BPWLPS, betul ya Pak ya? Iya. Mungkin tambahan juga nih, mungkin ada yang bingung untuk nanti mekanisme FHC itu kayak gimana sih? Jadi kalau misalnya di MSIB itu kalian, jadi kalau ya Ibu mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya Mbak Isa, maaf. Oh ya, jadi mungkin untuk MSIB kalian di situ kan sudah ada list perusahaan. Lalu kalian memilih perusahaan mana yang akan kalian pilih untuk nantinya akan dijadikan tempat magang begitu. Nah, berbeda dengan FHCI, dari FHCI yang sebelumnya, FHCI itu biasanya memilih berdasarkan lokasi domisili. Jadi misalkan nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan kalian ada yang domisilinya di Bandung, ada di Jakarta, Kalimantan, Bali, dan lain sebagainya, nanti akan ada kuota per kota gitu, per kota, per kabupaten, untuk prodi apa, prodi mana itu. Jadi tidak ada perusahaannya itu apa gitu, tapi kuotanya berdasarkan dengan kota. Kota domisili lebih disarankan sih, karena rata-rata dari sebelumnya FHC itu tidak memberikan akomodasi tempat tinggal. Jadi disarankan untuk mendaftarnya sesuai dengan domisili masing-masing. Misalkan kalian sekarang lagi ada di Bandung, berarti daftarlah di Bandung. Ya, misalkan kalian daftar di Bandung, lalu kalian mendaftarnya di Ambon gitu. Tapi kalau misalkan kalian sanggup juga nggak apa-apa. Gitu. Mungkin ya Pak Andi tambahan untuk yang FHCI, biar ada gambaran juga buat teman-teman gitu di sini. Jadi tetap jangan lupa follow Instagramnya BPWLPS, nanti semua informasinya ada di situ. Ya, benar Mbak Isa. Seperti itu. Jadi salah satunya juga komitmen gitu. Kalau udah misalnya memilih perusahaan itu ya udah
tolong diselesaikan dari awal hingga akhir. Dan jaga nama baik kampus, jangan sampai tiba-tiba di tengah jalan mengundurkan diri gitu. Atau sudah diterima terus karena ditempatkan di sana nggak mau gitu ya Pak? Iya. Ya, itu makanya ada surat izin orang tua agar tidak ada alasan nanti saat sudah diterima, saya nggak diizinkan sama orang tua saya, seperti itu. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rio Rama, Prodi MBTI semester 5. Jika lulus IISMA atau pertukaran pelajar, apakah tetap membayar BPP walaupun akan dikonversi nantinya? Oke, bagaimana tetap Pak Maki? membayar BPP ya. Misal kalau besok nih semester genap terima gitu ya, itu tetap membayar BPP. Nah, ini terkait ini ya, bantuan UKT gitu. Jadi tidak semua ya, saya tekankan lagi, tidak semua program MBKM itu diberikan insentif ya. Jadi kebetulan dari program Dikti saat ini ada beberapa program yang diberikan insentif, diantaranya bantuan UKT. Ya, contohnya PMM, kampus mengajar, seperti itu. Nah, bantuan UKT ini adalah bantuan untuk semester selanjutnya, jadi bukan di semester berjalan. Contoh, besok semester genap. Nah, artinya bantuan UKT-nya itu adalah untuk semester ganjil 2022-2023. Sehingga ya, bagi yang ingin mengikuti program yang ada bantuan yang diberikan gitu ya, insentif UKT, bantuan UKT, itu adalah mahasiswa yang belum akan lulus pada saat berakhir masa program. Gitu. Jadi pada saat masa akhir program, misal besok ya semester genap ikutan, nah semester besoknya lagi, semester ganjilnya lagi itu belum lulus, belum akan lulus gitu, karena bantuan UKT-nya adalah untuk semester berikutnya. Seperti itu ya, tapi tidak semua program diberikan insentif bantuan UKT gitu ya. Semangatnya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rizal, semangatnya adalah bahwa ini yang dicari pengalaman ya, relasi, terutama skill ya. Jadi skill, relasi gitu ya, komunikasi Anda dan pengalaman itu yang dicari, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Maki. Jadi itu ya, jangan terlalu berpacu dengan uang saku ataupun insentif ya Pak, tapi tetap dengan pengalamannya, karena pengalaman dan programnya itu mungkin lebih mahal gitu daripada uang saku yang diberikan gitu. Jadi tolong saat mendaftarkan program itu kalian memang sudah ditanamkan dari diri kalian kalau kalian ingin mendaftar itu karena memang kalian butuh untuk nanti sertifikasi, untuk pengalaman di CV gitu, untuk belajar lagi gitu. Kita balik ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Faris Irawan, Prodi DKV semester 5. Pertanyaannya untuk web entrepreneur nih Pak. Nah, untuk web entrepreneur, kegiatannya itu kita bergabung bisnis startup atau mendapat bimbingan membuat usaha dari nol ya? Terima kasih. Jadi bentuknya itu di web entrepreneurship ini kan programnya 1 tahun ya, Mas Faris. Jadi semester 7 dan 8. Nah, ini tuh dipandu. Jadi semester 7 8 SKS, semester 8 10 SKS. Ini dipandu dari mulai inisiasi produk ya, inisiasi produk. Jadi ada 3 mata kuliah di semester ganjil, kemudian 3 mata kuliah di semester genap, seperti itu. Nanti dibentuk ya apa dikelompokkan ya, jadi satu grup gitu ya. Jadi satu grup atau satu kelompok itu sampai 5 orang kalau nggak salah, itu membuat suatu produk gitu ya. Rancang suatu produk dari mulai inisiasi ya sampai nanti perancangan atau prototipe pengembangan produknya. Seperti itu ya untuk di web entrepreneurship. Gitu. Jadi apa kalau dikatakan membuat usaha dari nol ya kurang lebih bisa ya dari nol gitu ya. Cuman sampainya ya apa namanya tergantung teman-teman semua gitu ya. Jadi dari nolnya iya hanya sampai 100 gitu ya. Sampai kapan itu tergantung usaha atau effort teman-teman semua dalam ikut web entrepreneurship tersebut.
Gitu, Mbak Isa. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya dari Rio Rama Prodi. Dari Rio Rama, Prodi MBTI semester 5. Pertanyaannya, saya mengikuti kegiatan KMMI tahun ini dan dikonversikan pada salah satu mata kuliah di semester. Namun, jika tahun depan saya mengikuti KMMI kembali, apakah bisa dikonversi juga untuk mata kuliah semester lainnya? Itu Pak. Mungkin Pak Maki. Ini program yang sama berarti ya. Lebih baik ikut program yang berbeda. Ya, Mas Rio ya. Jadi ini kan program MBKM lumayan tuh, banyak ya. Jadi memberikan pengalaman juga. Ini kan mikro kredensial ya, KMMI itu seperti short course ya, sekitar 2 bulan atau sebulan setengah mungkin, maksimum 2 bulan. Lebih baik program yang lain lah. Ini ada yang lebih menantang gitu, MSIB Bangkit gitu ya. Terus mengajar, mungkin nanti tahun depan ada pertukaran mahasiswa gitu, atau ini program nanti kan akan ada lagi ya, Innovillage segala macam seperti itu. Ya lebih baik ikut program yang berbeda seperti itu, Mas Rio, Mbak Isa. Ya, makasih Pak. Mungkin ini Pak, mungkin ada informasi juga untuk mahasiswa mengikuti program MBKM ini, apakah bisa setiap semester atau ada batasan mungkin juga buat informasi ke mahasiswanya? Gimana, Mbak Isa? Apakah misalkan nih mahasiswa semester ini sudah ikut KMMI, terus semester depan ikut pertukaran mahasiswa, terus apakah semester depannya itu bisa daftar program MBKM lagi yang lain, atau kayak ada batasnya gitu loh Pak, misalkan hanya 2 semester aja enggak, gitu? sesuai di itu ya, Permendikbud 754 itu hanya diizinkan 2 kali. Jadi berkegiatan di luar prodi itu hanya diizinkan 2 kali, 2 semester maksudnya ya. Jadi 2 semester. Jadi Anda dari tahun misal semester 5, 6, 7 terus-terusan gitu di luar itu enggak bisa ya. Jadi maksimum 2 kali, 2 semester. Nah, yang satu lagi di prodi yang sama tapi di luar PT gitu. Jadi harus di program studi yang sama tapi di luar perguruan tinggi. Nah, itu boleh gitu ya. Tapi kalau yang di luar program studi hanya 2 kali. Jadi 2 hanya semester. boleh 2 semester ya Pak batasnya? Ya. Oke, mungkin itu juga catatan nih buat teman-teman di sini. Mungkin karena udah ketagihan ikut program MBKM, terus tiap semester daftar terus gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan juga ke Pak Maki kalau misalnya itu hanya boleh diikuti 2 semester. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Sekar Tamara, Prodi Sistem Informasi semester 5. Jika ikut program magang dan pada deskripsi perusahaannya bisa untuk semua jurusan, tetapi posisi pada perusahaannya tidak sesuai dengan prodi saya, apakah itu bisa dikonversi sebagai SKS? Terima kasih. Ya, nah itulah gunanya, makanya dikomunikasikan dengan dosen wali dan kaprodi. Jadi ada beberapa mungkin prodi yang saya nggak mau kayak gitu, harus yang inline gitu ya. Tapi ada prodi lain yang sebenarnya itu juga kan pembelajaran di luar kampus ya, untuk pengalaman juga. Tapi sebaiknya sih dikomunikasikan dengan pihak prodinya supaya supaya enak lah gitu. Jadi nanti udah ikut capek-capek magang tapi nggak bisa dikonversi ternyata kan gitu. Itu ya sih. Terima kasih Pak Andi. Berarti kembali lagi nih. Jadi sesuai dibilang di awal, kalau semua program MBKM, kalau kalian ingin mendaftar, tolong dikoordinasikan dan didiskusikan dulu oleh dosen wali dan kaprodi. Karena tadi kan untuk pengkonversian SKS, kalau ada tadi memperhatikan di slide-nya Pak Andi, bisa dikonversikan di mata kuliah wajib, dan juga ada dikonversikan di mata kuliah pilihan. Jadi itu tergantung lagi dari kaprodi dan prodi menyesuaikannya itu seperti apa dengan program MBKM yang kalian ambil gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin di sini teman-teman masih ada yang mau bertanya, masih ada yang kurang jelas atau mungkin ingin persiapan mendaftar program MBKM yang lain. Kita ada program pertukaran mahasiswa juga,
lalu ada InnoVillage, kemudian ada program magang yang lain, ada magang Tekpros, ada DDB, ada FHCI. Selanjutnya juga ada talenta inovasi, kita ada riset keilmuan juga. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi seputar program MBKM? Mungkin bisa nambahin sedikit ya Mbak Isa. Boleh Bapak, silahkan. Nah, untuk semua mahasiswa yang mau mengikuti kegiatan magang, apapun kegiatannya, mohon bisa melaporkan kegiatannya ke BPWLPS. Bisa lewat email atau ke WA nomor yang tadi sudah di-share ya. Jadi supaya juga kita mengetahui bahwa ini mahasiswa ada di mana sih, ikut kegiatan apa aja sih. Soalnya itu juga ya terdata sebagai pemeringkatan PT juga soalnya. Betul. Apalagi mungkin kalian ada yang lupa bilang ke dosen wali atau kaprodinya, nanti dari kami juga bisa melaporkan nih prodi, misalnya prodi Adbis yang ikut magang berapa orang, ke perusahaannya kemana, itu makanya kita juga perlu saling kerjasama. Jadi untuk seluruh teman-teman nih, kalau misalnya sudah mendaftar di program MBKM atau di magang di luar pun, tetap harus koordinasi juga dengan kita BPWLPS, tetap lapor. Untuk nomornya tuh kita punya 2 nomor. Kalian bisa cek di Instagramnya BPWLPS ya, jangan lupa follow juga, jangan dikepoin aja, tapi di follow juga. Itu ada dua nomor. Yang satu untuk program MBKM dan yang satunya lagi itu untuk seluruh program magang, mau program magang MSIB, FHCI, non-FHCI, DDB, ataupun semuanya itu kalian bisa tanya di nomor khusus yang magang. Kalau untuk yang nomor MBKM itu untuk program MBKM seperti pertukaran mahasiswa, proyek kemanusiaan, kewirausahaan seperti itu kalian bisa tanya di nomor yang khusus MBKM. Kayak gitu. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Atau sudah cukup? Sudah cukup jelas teman-teman di sini? Waktunya udah ini juga, Mbak Isa. Waktunya. Ya. Siapa tahu masih ada yang kurang jelas. Mungkin nanti bisa langsung ke WA. Tanya-tanya di WA atau di Instagram, gitu ya. Oke, kalau begitu, karena sudah tidak ada yang bertanya, mungkin nanti kalau misalkan masih ada yang malu-malu untuk bertanya, bisa tanya di WA atau di DM Instagram BPWLPS ya. Jangan lupa di-follow Instagramnya @bpwlps_telkom_university dan dicek seputar program MBKM, itu ada di webnya bpwlps.telkomuniversity.ac.id. Karena sudah tidak ada yang bertanya dan waktu juga sudah menunjukkan 15.32 ya, sudah lebih dari waktu yang ditentukan. Kami mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah hadir di acara sosialisasi MBKM ini. Semoga teman-teman di sini sudah mulai mendapat pencerahan, sudah jelas untuk alur dan mekanisme MBKM ini terkait program-programnya, terkait program magang juga mungkin yang di luar MBKM. Semoga kalian sudah mendapatkan informasi yang kalian inginkan. Mungkin kalau ada salah kata atau penyampaian dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tutup acara sosialisasi MBKM di Telkom University ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun semuanya. Ya, terima kasih Pak Maki, Pak Andi, Murni, teman-teman semua di sini terima kasih. Jangan lupa di-follow Instagramnya @bpwlps_telkom_university. Yang belum isi daftar hadir juga tolong isi daftar hadir ya. Langsung stop, Im.